Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azalia Helga Andisa, NIM 1900024063 dari Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum kelas E. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ragam profesi dan hukum. Profesi ini sebagai suatu pekerjaan tentang keahlian teori dan teknis yang bersandar pada suatu kejujuran, sehingga ketergantungan dan harapan orang yang membutuhkan bantuannya sangat besar guna menerapkan sistem keadilan. Sehingga dari itu, para pengemban suatu profesi dituntut persyarat-persyarat tertentu dalam pengemban dan melaksanakan tugas dan fungsi profesinya, agar benar-benar bekerja secara profesional di bidangnya itu. Golongan profesi ini sering menjadi pusat perhatian karena memiliki tata nilai yang tertuang secara tertulis. Sorotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku sebagian anggota profesi tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan telah disepakati bersama. Baik, kita mulai dari profesi hukum di bidang pendegakan. Adapun profesi yang bergerak di bidang hukum antara lain hakim, jaksa, polisi, advokat, notaris, dan berbagai unsur instansi yang diberikan kewenangan berdasarkan undang-undang. Pekerja profesional hukum merupakan pejabat umum di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, tugas pokok profesinya itu memberikan pelayanan umum kepada masyarakat tanpa diskriminatif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Kita mulai dari hakim. Hakim adalah orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam persidangan. Seorang hakim bisa menjalankan tugas peradilan di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, atau peradilan agama. Ada juga hakim militer yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer. Hakim bertugas menyelesaikan gugatan. Perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan. Melaksanakan dan menggali keadilan serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang dikehendaki undang-undang. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim akan dibantu oleh seorang panitera. Jaksa. Tugas dan kewenangan jaksa itu adalah sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan peradilan dalam perkara pidana. Sementara itu, perkara perdata, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah jurusita dan penderita dipimpin oleh ketua pengadilan. Peran jaksa berbeda dalam ranah pidana dan perdata. Dalam perkara pidana itu, jaksa berperan sebagai penuntut umum dan pelaksana penuntut pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Nah, sedangkan dalam perkara perdata ini, jaksa berperan sebagai kuasa dari negara atau pemerintah di dalam maupun di luar pengadilan mengenai perkara perdata. Kita lanjut di bidang polisi. Profesi kepolisian ini adalah profesi yang berkaitan dengan tugas kepolisian, baik di bidang operasional maupun di bidang pembinaan. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nilai inilah yang harus memberi makna kepada tugas dan fungsi polisi. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan,
pengayuman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan kode etika dalam profesi polisi ini adalah untuk mengatur dan memberi kualitas kepada pelaksanaan profesi serta untuk menjaga kehormatan dan nama baik organisasi profesi serta untuk melindungi publik yang memerlukan jasa-jasa baik profesional. Advokat. Nah, advokat ini sebagai profesi terhormat yang dalam menjalankan profesinya ini berada di bawah perlindungan hukum. Undang-undang dan kode etika memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Setiap advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi kode etika itu dan sumpah profesi yang pelaksanaannya ini diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota. Yang pada saat mengucapkan sumpah profesinya tersirat, pengakuan dan kepatuhannya ini terhadap kode etika advokat yang berlaku. Dengan demikian, kode etika advokat Indonesia adalah sebagian hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, baik kepada klien, pengadilan, negara, atau masyarakat, terutama kepada dirinya sendiri. Notaris. Etika profesi notaris ini merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang baik sekaligus berkeadilan. Penegakan hukum ini menurut sikap integritas moral, sikap ini menjadi modal bagi penyelenggara profesi notaris dalam menjalankan tugasnya profesinya. Agar notaris dapat memberikan pelayanan jasa secara maksimal serta menghasilkan produk, akta yang benar-benar terjaga otentisitasnya sehingga memiliki nilai dan bobot yang handal. Maka notaris yang harus menjalankan kewajiban yang diamanatkan dalam kode etika notaris dan menghindari larangan-larangan dalam jabatannya. Kode etika profesi dapat berubah maupun diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan kode etika sendiri yaitu agar profesional dalam memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakaian atau nasabahnya. Dan secara tidak langsung dengan adanya kode etika yang akan melindungi perbuatannya yang tidak profesional. Kita akan lanjut ke profesi hukum di bidang auditing. Saya akan memberi mungkin ada satu contoh mungkin auditor. Etika profesi auditor dibuat untuk mengatur proses kerja auditor dan menjaga profesionalisme seorang auditor. Etika profesi ini dibuat juga untuk melindungi para klien agar kerahasiaan data mereka tetap aman dan tidak terjadi kebocoran.
Etika profesi auditor ini diperlukan dalam pekerjaan auditor karena posisi profesi auditor ini adalah sebagai orang yang diberikan kepercayaan yang bisa saja menghadapi benturan kepentingan antara klien maupun dengan yang lain. Etika profesi auditor ini ditetapkan agar menjadi sebuah panduan dasar profesi auditor untuk melaksanakan audit. Etika profesi auditor berisi tentang panduan bagi para auditor profesional untuk mempertahankan reputasi dan menahan dari godaan terlebih saat mengambil keputusan-keputusan sulit. Prinsip dasar etika profesi auditor ini ada 5, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi profesional dan kecermatan, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Lanjut ke profesi hukum di bidang mediatif. Nah, kita ambil mediator. Profesi mediator ini adalah profesi yang mulia dan terhormat. Menjalankan tugas pekerjaan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Mediator dalam melakukan tugasnya itu dapat dibantu oleh mediator lainnya dan atau ahli profesi lainnya. Lanjut kita ke profesi hukum di bidang akademis. Kita ambil satu contoh aja ya, misalnya dosen. Etika kerja dosen ini melaksanakan tugas sesuai dengan visi dan misi institut. Memelihara penampilan diri, ucapan dan perilaku yang baik dan konsisten. Mencari dan memberikan yang terbaik untuk kemajuan pendidikan. Selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan agar dapat memberikan layanan yang memuaskan masyarakat. Baiklah, itu sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.